Gila. Boleh jadi hanya di kerajaan ini yang punya tradisi memperbolehkan mengawini mantan istri alias jandanya ayahnya sendiri. Ya, walau terdengar tak lazim, tapi itulah yang terjadi di salah satu kerajaan di benua Afrika. Berkat tradisi yang ada di wilayah itu, raja bernama Abumbi II ini memiliki istri hingga 100 wanita, dan hampir 3/4-nya adalah mantan istri ayahnya sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Berdasarkan catatan Wikipedia, Raja Abumbi II memerintah kota Bafut dan daerah sekitarnya, atau biasa disebut Fondom Bafut dengan cara semi-otonom. Pemerintahannya berlangsung sejak tahun 1932 sampai 1968, dan termasuk saat serah terima dari British Protectorate Inggris Kamerun ke negara independen Kamerun. Seperti dikutip Lollipop dari Daily Mail, raja dari salah satu kerajaan di benua Afrika ini memiliki jumlah istri yang tak cukup bila dihitung dengan jari, alias sangat banyak, yakni 28 wanita. Dalam sekejap, jumlahnya membengkak menjadi 100 orang istri lantaran dirinya mendapatkan warisan 72 istri dari sang ayahanda yang telah mangkat. Nampaknya, mendiang sang ayahanda bukan cuma mewariskan kekuasaan, harta benda, serta takhta, tapi juga mantan istrinya. Dan sepertinya, mendiang ayahandanya juga tak ingin puluhan istrinya menjada setelah dirinya tiada. Terdengar aneh memang. Akan tetapi, itulah yang terjadi. Sama halnya dengan di Indonesia dan di kebanyakan negara Asia, Kamerun juga tidak melarang praktik poligami. Bedanya, jika poligami di Indonesia dibatasi jumlahnya, namun di Kamerun tidak. Apalagi untuk seorang raja. Masih dari sumber yang sama, disebutkan bahwa Abumbi I, ayahanda Abumbi II, mangkat pada tahun 1968. Mangkatnya Raja Abumbi I itu ternyata meninggalkan 72 orang istri dan ratusan anak. Sejak mangkatnya sang ayahanda, Abumbi II lah yang kemudian meneruskan tampuk kekuasaan mendiang Abumbi I, sekaligus mewarisi puluhan istri Abumbi I beserta ratusan anaknya. Jika digabungkan dengan jumlah anak Abumbi II, totalnya menjadi 500 anak. Meski terdengar tak lazim, namun itu sudah menjadi tradisi turun-temurun di Fondom Bafut. Dan, tradisi itu dijunjung tinggi oleh seluruh anggota keluarga kerajaan, tak terkecuali para istri sang raja. Di belakang setiap pria sukses pasti ada wanita yang sangat sukses dan setia. Tradisi kami mengatakan bahwa ketika kamu adalah raja, istri-istri tua tetap mewariskan tradisi itu kepada istri-istri yang lebih muda, dan juga untuk mengajarkan sang raja mengenai tradisi karena raja adalah seorang pangeran, bukan raja, kata istri ketiga Abumbi II, Ratu Constance, kepada CNN. Meski tergolong negara miskin, lantaran sepertiga populasinya hidup di bawah ambang kemiskinan, namun sepertinya tidak memengaruhi intelektualitas para istri sang raja. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan sang ratu dalam berbahasa. Diketahui bahwa Ratu Constance mahir dalam banyak bahasa asing. Demikian pengakuan dari wartawan yang sempat mewawancarainya. Sekadar tambahan informasi, sebagai negara miskin yang kini menuju negara berkembang, kebebasan pers di Kamerun berkembang cukup pesat. Namun sayang, sejak dekade pertama abad ke-21, pers korup dan terikat pada kepentingan khusus serta kelompok politik, marak terjadi di sana. Surat kabar secara otomatis menyensor diri sendiri untuk menghindari pembalasan pemerintah.
stasiun radio dan televisi utama dikelola pemerintah dan komunikasi lainnya, seperti telepon dan telegraf berbasis darat, sebagian besar di bawah kendali pemerintah. Sedangkan, jaringan telepon seluler dan penyedia internet telah meningkat secara dramatis sejak dekade pertama abad ke-21, dan sebagian besar tidak diatur. Meski tradisi poligami di Kamerun masih berlaku sampai sekarang dan masih dipraktikkan oleh sang raja, namun, bukan berarti praktik poligami di Kamerun tidak mendapat pertentangan. Bahkan, disebutkan bahwa tingkat poligami di Kamerun mengalami penurunan akibat munculnya pertentangan di kalangan masyarakat. Kendati demikian, sang raja masih saja setia mengamalkan tradisi tersebut. Tentu bukan tanpa alasan sang raja tetap mengamalkan kebiasaan ini. Menurut Raja Abumbi II, mewarisi istri raja sebelumnya yang telah mangkat, yang notabene adalah ayah kandungnya sendiri, itu adalah tradisi yang mesti dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugasnya untuk melestarikan tradisi atau budaya tersebut. Walau jumlahnya lebih dari satu, Raja Abumbi II juga menyatakan bahwa istri-istrinya itu sangat penting bagi dirinya. Selain menjaga keberlangsungan tradisi serta budaya lokal rakyat Fondom Bafut, satu lagi tugas berat yang kini tengah ia perjuangkan, yakni menjaga kelestarian istana kerajaan Bafut. Bukan tanpa alasan hal itu ia kemukakan. Pasalnya, kini istana kerajaan Bafut terancam punah. Agar terus terjaga, dirinya juga tidak keberatan jika istananya tersebut dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berkat perjuangannya itu, kini istana kerajaan Bafut, yang biasa disebut Ntoh, milik Raja Abumbi II, telah dinyatakan sebagai salah satu objek wisata andalan Kamerun, dan telah terdaftar sebagai salah satu situs paling terancam punah di dunia. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.